Oke, shalom. Oke, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah GBI Winner Generation. Senang bisa bertemu kembali dengan setiap saudara. Kita boleh sama-sama beribadah, kita sama-sama boleh merayakan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Pada saat ini kita mau satukan setiap hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu kami rasakan, untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar pada saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan menyatukan setiap hati kami, hidup kami Tuhan, dan kami bawa hanya kepada-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang memberkati semuanya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami ada karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat kembali pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, Kau teramat baik Tuhan. Dengar pujian kami naikkan bagi-Mu. Oh Tuhan, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, kasih Yesus. Lewat kebaikan-Mu Tuhan, Kau sanggup untuk mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Dari gelap menjadi terang ya Tuhan, dari malam menjadi siang. Dan setiap beban kami, Kau yang sanggup untuk mengubah menjadi berkat ya Tuhan. Itu yang kami yakini, itu yang kami percaya ya Tuhan. Untuk kami boleh mengawali tahun ini ya Tuhan, hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu ya Tuhan. Ku berjalan dengan iman padamu, ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan, dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah
malah menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Angkat kembali pujian ini. Ku berjalan Tuhan, dan ku berjalan dengan iman ku padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Aku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malah menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah Tuhan. Ku yakin dan percaya. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malah menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malah menjadi sia. Dan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku yakin Tuhan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malah menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah malah menjadi sia. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan ku percaya. Oh yeah. Dengan hormat saja. Shalom, puji nama Tuhan.
Saya bersyukur bisa ada bersama dengan jemaat Tuhan GBI Winner Generation. Mari sebelum kita bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk tundukkan kepala dan kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dimanapun kami berada saat ini dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dimanapun kami berada. Dan Kau sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan. Sekarang waktunya kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang akan menolong kami, menguatkan kami. Hari-hari di depan, apa yang harus kami lakukan? Kami butuh firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dengan kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan. Dan firman-Mu bukan saja buat jemaat-Mu diberkati, tapi juga bagi hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya mendapatkan sebuah tema tentang hidup yang berdampak. Dan izinkan saya memberikan judul buat kita, Impactful Life. Impactful Life, yaitu hidup yang berdampak. Harus diakui bahwa dunia yang kita tinggali saat ini memberikan begitu banyak pilihan untuk kita bisa mengagumi atau mengidolakan seseorang. Namun sayangnya, kekaguman kita terhadap pribadi seseorang, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, itu terbatas kepada sesuatu yang tak. Mungkin kita mengagumi seseorang karena punya skill, punya sebuah keahlian, atau mungkin kita mengagumi seseorang karena ketampanannya atau karena kecantikannya. Dan ternyata itu tidak mumpuni untuk kita sebagai orang percaya melakukan itu sampai berkepanjangan. Termasuk hidupku dan hidupmu, Tuhan mau kita dapat menjadi seseorang yang dapat diteladankan. Pentingnya kita impactful life, hidup yang berdampak. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, mari kita buka bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi dikatakan di sini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10 tadi menjelaskan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah buatan Tuhan, bukan rekayasa manusia. Atau bukan karena pabrik gitu ya, bukan. Tapi kita adalah buatannya Tuhan. Ya, penting buat kita untuk menyadari bahwa sekali lagi bahwa hidup saya dan saudara adalah buatan tangannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, kata pekerjaan dan kata baik itu akan menolong kita mengerti. Ya, kata pekerjaan dan kata baik itu akan menolong kita mengerti dan memahami ayat ini. Nah, kata pekerjaan itu digunakan kata ergon. Kata ergon ini artinya adalah dengan tugas, perbuatan, hasil dari sebuah pekerjaan. Sedangkan kata baik itu sendiri agathos, yang artinya adalah cocok, sempurna, murni apa yang baik. Menjadi sederhananya buat kita adalah yang disebut dengan pekerjaan baik di sini adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Ini bukan bicara tentang profesi kita. Pekerjaan baik itu bukan bicara tentang profesi kita saja. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengusaha, bukan. Tapi bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan mulia, pekerjaan-pekerjaan sempurna. Yang Tuhan mau saya dan saudara itu menghidupinya.
Yang Tuhan mau dimanapun kita berada, pekerjaan-pekerjaan baik itu dapat dilihat oleh orang-orang sekitar kita dan mereka boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran ilahi, di dalam kebenaran Tuhan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, pekerjaan-pekerjaan baik ini harus dapat dilihat. Ya, harus dapat dilihat. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba, kita ini diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan hal yang najis, bukan hal yang kotor. Makanya perbuatan baik kita seperti terang yang menerangi kegelapan. Jadi sejatinya sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, hidup kita harus membawa terang Tuhan. Apapun profesi pekerjaan kita. Kalau saat ini engkau orang-orang muda sebagai seorang student, sebagai seorang murid, atau sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi, engkau juga dituntut oleh Tuhan untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan baik itu di tengah-tengah kegelapan. Kalau kita lihat hari-hari ini berita yang kita dengar di luar sana selalu menyajikan tampilan-tampilan berita-berita yang penuh dengan kegelapan. Nah, inilah kita ada dalam dunia yang gelap ini untuk menjadi terang. Dalam sebuah majalah Time, itu dicatat ada 100 orang yang berpengaruh sepanjang masa di dalam dunia ini. Saya mengambil contoh ada 3 orang yang memberikan pengaruh luar biasa di dalam dunia ini. Orang yang pertama adalah Martin Luther King Jr. Siapa dia? Dia adalah seorang yang membela persamaan warna kulit. Orang warna kulit hitam harus sama kedudukannya dengan orang yang berwarna kulit putih. Dan kita lihat bersama bahwa beberapa tahun yang lalu Amerika sebagai negara adikuasa akhirnya dapat dipimpin oleh seorang yang berwarna kulit hitam, yaitu Barack Obama. Kalau pernah kita melihat dan mengingat masa-masa pelantikan beliau, waktu Barack Obama dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, dia itu meletakkan tangannya di atas 2 Alkitab. Dan salah satu Alkitab yang dia tumpang tanganin adalah Alkitab yang digunakan oleh Martin Luther King Jr. Nah, ini pengaruh yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Dengan sebuah pidatonya yang mengatakan, I have a dream. Saya punya mimpi bahwa satu hari nanti orang kulit hitam pun mendapatkan kedudukan yang sama dengan orang berkulit putih sama dengan berkulit hitam, punya kedudukan yang sama. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan warna kulit. Siapapun dia bisa memimpin sebuah negara adikuasa yaitu Amerika. Nah, yang kedua adalah Mother Teresa yang kita kenal dengan Bunda Teresa. Dia bisa datang ke sebuah negara India pada waktu itu untuk melakukan sebuah pelayanan yang menurut logika, menurut manusia ini sangat tidak masuk akal. Dengan keberadaannya yang sudah nyaman di posisinya, dia bisa tinggalkan biaranya, lalu dia datang ke India untuk menolong orang-orang yang berpenyakit kusta, bahkan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan dunia mencatat ketika beliau meninggal, bukan hanya India yang berduka, tapi dunia pun berduka. Nah, ini pengaruh yang luar biasa. Dan ada satu orang lagi yang bernama Nelson Mandela. Akhirnya dia menjadi seorang presiden pimpinan negara, ya negara Afrika Selatan. Kenapa? Dia menolak yang namanya paham apartheid. Nah, 3 orang ini mewakili bahwa ternyata di dalam dunia ini suka tidak suka kita sedang ada dalam masa-masa orang menantikan sebuah perubahan. Influencer, kalau kita kenal, ya. Bahkan ada sebuah pertanyaan buat kita hari ini, what is an influencer? Ya. Apa itu influencer? Kenapa yang digunakan kata what bukan who? Siapa influencer itu? Karena ternyata di dalam dunia sekarang ada yang namanya influencer. Apa yang dia lakukan?
Dia adalah seseorang yang memberikan kekuatan untuk mempengaruhi dalam membeli sesuatu, barang atau jasa. Kalau Bapak Ibu yang mungkin ada yang punya Instagram, tapi buat generasi milenial sekarang, Instagram itu menjadi salah satu sosial media yang digandrungi. Dan berlomba-lomba menjadi seorang influencer di dalam sebuah sosial media, baik di Instagram, baik di Facebook, Twitter, dan sebagainya. Namun di sini adalah tujuannya untuk menggerakkan seseorang membeli barang atau menggunakan jasa. Sedikit saya mau kasih tahu bahwa ada tipe-tipe influencer di Instagram itu. Ya, yang pertama adalah sebagai seorang selebriti, sebagai seorang penyanyi, pemain film. Ada yang sebagai seorang beauty, ya, mendalami fashion, make up, program diet dan lain sebagainya. Ada yang sebagai seorang kreator, ya, membuat film pendek, ya, TikTok, ya, lalu buat prank. Dan yang terakhir ada seorang entertain, membuat komedi atau meme. Nah, ini tipe-tipe influencer yang ada dalam Instagram. Nah, kenapa saya mau mengajak Bapak Ibu, bahkan orang-orang muda yang lebih familiar dengan hal-hal seperti ini, ingat baik-baik bahwa kita ini hidup di dalam dunia harus memberikan pengaruh. Dan pengaruhnya bukan hanya bicara tentang sesuatu yang ada di dalam alam nyata ini, tapi juga ada sesuatu yang harus kita mempengaruhinya di alam dunia sosial media, saya mau katakan. Dunia maya itu. Nah, penting buat kita sekali lagi menjadi seorang impactful life, orang yang bisa berdampak dalam hidupnya. Kita mau belajar dari seorang yang ada di Alkitab yang bernama Tabita atau Dorcas. Ya, dikatakan dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43, kalau Bapak Ibu Saudaraku melihat dan membacanya, di Yope itu ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Nah, perempuan itu Bapak Ibu Saudaraku banyak sekali berbuat baik lalu memberi sedekah. Dia bukan seorang pengkhotbah, namun lihat ya, perbuatan baiknya itu adalah khotbahnya yang hidup. Sehingga orang-orang pada waktu itu semasa dia hidup melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh wanita ini. Coba kita lihat evaluasi diri kita masing-masing. Sampai saat ini umur berapa kita sekarang? Mungkin ada yang mengatakan bahwa umur saya baru 23 tahun, 45, 50 dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak perbuatan baik kita yang dapat memberikan influencer? Menjadi seorang yang berpengaruh di luar sana. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Jangan sampai sebagai seorang karyawan Kristen, hidup kita tidak bisa menjadi berkat. Come on. Di dalam dunia usaha ternyata ada beberapa juga perusahaan, sorry to say saya mau katakan, mereka tidak tertarik merekrut orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Karena ternyata orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ketika terjun dalam perusahaan, terjun dalam dunia kerja, mereka punya beberapa penyakit. Penyakitnya, yang saya mau katakan, penyakit kudis, kurang disiplin, penyakit ginjal, gaji ingin naik, kerja lambat. Tuh lihat. Ya, penyakit TBC, tidak bisa komputer. Ini penyakit-penyakit seperti ini ada. Nah, sayangnya itu dilakukan oleh orang-orang percaya. Padahal harusnya kita sebagai orang-orang percaya itu memberikan pengaruh. Amin. Memberikan pengaruh. Kenapa? Kita lihat dari Tabita ini, dari Dorcas ini. Saya mau ajak kita fokus kepada beberapa ayat. Fokus yang pertama dalam ayat yang ke-36. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tabita ini atau Dorcas ini suka sekali berbuat baik. Dalam ayat-ayat sebelumnya tadi kalau Bapak Ibu melihat, saudara melihat dalam Kisah Rasul 9, di situ wanita ini suka sekali membuat pakaian. Lalu dibagikan kepada orang-orang sekitarnya. Nah, satu kali wanita ini harus meninggal. Nah, ayat 39, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup.
Artinya ketika wanita ini meninggal dunia, orang-orang sekitarnya itu berbondong-bondong, mereka datang, mereka ketemu dengan Petrus, mereka kasih tahu, wanita ini baik sekali, Dorcas ini baik sekali, lihat ini baju dari dia, lihat ini pakaian dari dia. Ingat, orang baik itu ketika dia meninggal dunia, ada banyak orang akan berbondong-bondong memberikan kesaksian yang baik. Orang jahat semasa hidupnya waktu meninggalkan dunia ini, maka testimoninya pun, kesaksian pun yang diberikan oleh orang-orang pasti jahat. Makanya saya sering sedikit bicara sama teman-teman, lihat kalau orang baik meninggal dapat dilihat dari begitu banyaknya karangan bunga di rumah duka. Ayo, nama baik kita itu lebih berharga. Nama baik kita lebih berharga. Identitas kita itu lebih berharga. Karena identitas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah identitas menjadi garam dan terang dunia. Amin. Nah, karena itu ketika Dorcas meninggal, Tabita meninggal, akhirnya Petrus datang dan Petrus menyembuhkannya. Nah, proses kesembuhan, proses kebangkitan wanita ini yang meninggal dunia akhirnya tersiar dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Lihat. Jadi hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, itu dilihat dari apa saja yang kita kerjakan dalam dunia ini dan itu menghasilkan buahnya. Dan buahnya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Bahkan juga di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya begini, kalau jadi orang baik jangan cuman baik di hati. Cukuplah Pak Pendeta, yang penting hati saya baik sama dia. Cukuplah Pak Pendeta, yang penting saya bisa mendoakan dia. Cukuplah Pak Pendeta, yang penting saya bisa mengerti dia. No, saya mau katakan itu tidak cukup sampai di situ. Karena dikatakan dalam ayat ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh siapa? Semua orang. Jadi kebaikan kita jangan hanya dilihat dan diketahui oleh Tuhan dan oleh kita saja. Tidak. Semua orang harus tahu. Dalam terjemahan lama dikatakan biarlah lembut hatimu, lihat lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian. Dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian katakan hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Haleluya. Ayo, jadi orang baik jangan cuma di hati. Memang semua berpusat dari dalam hati. Tapi kebaikan hati kita pun harus terpancar keluar. Supaya orang bisa melihat identitas kita yang saya katakan tadi dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Identitas pertama adalah kamu adalah garam dunia. Identitas kedua adalah kamu adalah terang dunia. Garam tidak boleh tawar. Kalau garam itu tawar, garam itu tidak berguna, tinggal dibuang saja. Terang tidak dapat disembunyikan, karena di mana ada terang, kegelapan itu sirna. Ayo, saya mengajak semua kita yang menyaksikan ibadah online ini dan mengikutinya bersama-sama. Alkitab sudah katakan, Injil Matius sudah katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Injil tidak mengatakan bahwa kamu akan menjadi garam dunia, tidak. Tapi kamu adalah garam dunia. Di dalam versi bahasa Inggrisnya digunakan simple present tense. Artinya apa? Sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Dimanapun kita berada, kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Ya, karena itu dikatakan bahwa garam dan terang dunia ini adalah merupakan bentuk efektif kita untuk menjangkau jiwa. Terang adalah penginjilan nyata-nyata kita. Karena dilakukan secara
secara terbuka untuk memperkenalkan Yesus, dan perbuatan baik kita dapat dilihat secara nyata, itu terang. Ya, jadi kebaikan kita, perbuatan baik kita itu dilihat oleh orang, dan orang itu melihat buahnya daripada terang itu. Nah, yang kedua, kita terang. Ini penginjilan yang berdampak. Penginjilan yang dilakukan melalui sikap keteladanan kita, secara tidak langsung memberikan pengaruh nilai-nilai Kristus. Apa yang orang lihat, apa yang orang pertama kali dengar, nama kita disebut. Itu nilai kita. Teladan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita sebagai orang tua? Teladan apa yang kita berikan kepada teman-teman kita sebagai orang muda? Teladan apa sebagai seorang hamba Tuhan yang kita berikan kepada jemaat Tuhan? Teladan apa sebagai seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan yang kita bisa berikan kepada anak buah kita? Ini disebut dengan garam. Penginjilan yang berdampak. Doa saya semua kita mendengarkan firman Tuhan ini, jadilah orang Kristen, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh hidup kita berbeda dengan orang-orang di luar sana. Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham berkata begini, jangan jadi orang Kristen di gereja saleh, di luar gereja salah. Jangan jadi orang Kristen di gereja berdoa, di luar gereja kita berdosa. Jangan jadi orang Kristen di gereja pegang Alkitab, di luar gereja kita pegang alkohol. Halo? Ayo, jadilah orang percaya yang hidupnya itu berdampak dimanapun kita berada. Jadilah garam, jadilah terang. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, bagian terakhir buat firman Tuhan kita hari ini. Yohanes 15 ayat 8, katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kapan kita bisa memuliakan Tuhan? Kapan kita bisa menyenangkan Tuhan? Bukan hanya ketika kita ada di gereja memuji Tuhan. Bukan hanya ketika kita melayani Tuhan. Bukan hanya ketika kita bermain musik untuk ibadah di gereja. Bukan hanya ketika seperti saya hari ini menyampaikan firman Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menyenangkan Tuhan. Bukan. Tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan dilihat dari buah yang banyak. Lihat baik-baik. Kita dapat menyenangkan Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan ketika kita berbuah banyak. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, ketika kita berbuah banyak, kita memuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih penting lagi adalah ketika kita berbuah, kita disebut sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Saudara, ketika engkau melakukan firman Tuhan dan engkau berbuah banyak, engkau sedang memuliakan Tuhan, engkau sedang menyenangkan Tuhan, engkau sudah menjadi murid Tuhan. Pastor Jeffrey Rahmat dalam sebuah kutipan khotbahnya, dia mengatakan bahwa bukan pohonnya yang kita kenal, tapi dari buahnya lah kita dapat dikenal. Bukan karena KTP kita Kristen kita dikenal, tapi dari buahnya lah kita disebut Kristen dan kita dikenal. Haleluya. Sekali lagi, ada banyak di antara kita awam. Saya awam. Saya tidak bisa menilai ini pohon apa. Waktu saya melihat pohon A, saya nggak tahu ini pohon apa. Waktu saya lihat pohon B, saya nggak tahu ini pohon apa. Tapi ketika saya melihat pohon tersebut lalu berbuah, saya jadi tahu bahwa, oh ternyata itu pohon mangga. Ketika saya lihat pohon B, saya jadi tahu ketika saya lihat buahnya, oh ini ternyata pohon duren. Nah, kita ini dapat dikenal oleh orang-orang di luar sana dari buahnya. Kristen itu identik dengan buah kasihnya. Nah, kasih itu spiritnya adalah dikatakan di dalam tulisan Paulus bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Halo, kasih itu adalah identik ciri khas kita sebagai orang-orang percaya. Maka dari itu firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita hari ini, biarlah hidupku dan hidupmu itu memberikan dampak. Impactful life, hidup yang berdampak, powerful. Apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini, tugas tanggung jawab kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tujuannya satu,
supaya kita bisa berbuah banyak dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Saya rindu berdoa buat Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan kasih, dimanapun engkau berada. Beri tundukkan kepala, izinkan saya berdoa. Kalau hari-hari ini mungkin hidup kita tidak berdampak. Kalau hari-hari ini mungkin orang melihat bahwa kita tidak bisa menjadi teladan, tidak menjadi saksi Kristus dengan baik. Ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, engkau mau datang kembali kepada Tuhan. Akui keterbatasanmu, akui kelemahanmu, akui kesalahanmu, dan jangan berbuat dosa lagi. Izinkan saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudaraku dimanapun kau berada. Tuhan mau hidupku dan hidup berbuah banyak. Impactful life. Hidup yang berdampak. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa Tuhan, siapapun kami statusnya. Sebagai seorang suami kah, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai seorang pengusaha, profesionalisme, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang mahasiswa, pelajar. Hamba mau berdoa Tuhan, mampukan kami, dimanapun kami berada dalam marketplace, kami bisa impactful life, hidup kami bisa berdampak, berbuah banyak, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Kami hamba percaya, Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk kami terus kembali kepada identitas kami sebagai orang-orang percaya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembali kepada pemimpin. Oke, puji nama Tuhan. Kita saat ini akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih pada hambanya Bapak Fani Paendong, MPDK. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya, dan juga terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan yang terlibat pada saat ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati, dan juga bagi setiap saudara yang berulang tahun, yaitu saya, saya sendiri, dan juga ada Ibu Luki Mawati. Selamat ulang tahun, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Oke, untuk nextnya, bagi setiap saudara Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar gadget saudara. Oke. Dan bagi setiap saudara yang terberkati oleh ibadah GBI Winner Generation, boleh like and share and subscribe channel YouTube GBI Winner Generation. Itu saja untuk pengumumannya, dan nanti akan kalau ada pengumuman tambahan nanti akan di-share di grup kita. Oke. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit, dan ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan
Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat campur tangan Tuhan. Di setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Lebih daripada itu, biar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan GBI Winner Generation Tuhan. Berkati gembala sidang di tempat ini Tuhan. Berkati seluruh para pengurus. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa lewat putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.